Definisi elemen merupakan penyaringan atau kriteria penting pertama untuk menentukan isi statemen keuangan. Untuk disajikan melalui statemen keuangan, suatu objek atau pos tidak cukup hanya memenuhi definisi, tetapi harus memenuhi kriteria pengakuan dan pengukuran. Berikut ini adalah definisi elemen-elemen yang didefinisikan FASB. Yang pertama adalah aset. Aset merupakan manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang diperoleh atau dikuasai oleh entitas sebagai hasil transaksi atau kejadian masa lalu. Yang kedua adalah kewajiban, di mana kewajiban merupakan pengorbanan manfaat ekonomi atas masa datang yang cukup tinggi yang timbul dari keharusan sekarang suatu entitas untuk mentransfer aset atau menyerahkan jasa kepada entitas lain di masa datang sebagai akibat dari transaksi atau kejadian masa lalu. Selanjutnya yaitu ekuitas. Merupakan hak residual terhadap aset suatu entitas yang masih tersisa setelah mengurangi aset dengan kewajibannya. Dan selanjutnya yaitu investasi oleh pemilik. Merupakan kenaikan dalam ekuitas suatu badan usaha sebagai akibat dari transfer ketiga dari entitas lain suatu yang bernilai untuk mendapatkan atau menaikkan hak pemilikan. Dan selanjutnya yang kelima adalah distribusi kepemilikan. Merupakan penurunan dalam ekuitas suatu badan usaha sebagai akibat pentransferan aset, penyerahan jasa dan penimbulan kewajiban oleh badan usaha tersebut kepada pemilik. Dan yang keenam adalah laba komprehensif. Merupakan perubahan dalam ekuitas suatu badan usaha selama suatu periode yang berasal dari transaksi dan kejadian lain dan kondisi dari sumber non-pemilik. Selanjutnya adalah pendapatan, di mana aliran masuk aset atau kenaikan aset lain pada suatu entitas atau penyelesaian atau pelunasan kewajiban entitas tersebut dari penyerahan atau produksi barang, pemberian atau penyerahan jasa atau kegiatan lain yang membentuk operasi sentral atau utama dan berlanjut dari entitas tersebut. Selanjutnya yang kedelapan adalah biaya. Biaya merupakan aliran keluar aset atau penyerapan aset lainnya pada suatu entitas atau penimbulan kewajiban entitas tersebut dari penyerahan atau produksi barang, pemberian atau jasa atau kegiatan lain yang membentuk operasi sentral atau utama dan berlanjut dari entitas tersebut. Selanjutnya adalah untung. Untung adalah kenaikan dalam ekuitas yang berasal dari transaksi atau insidental atau periferal suatu entitas dari semua transaksi atau kejadian atau keadaan lain yang mempengaruhi entitas tersebut, kecuali kenaikan sebagai akibat dari pendapatan atau investasi oleh pemilik. Dan selanjutnya yaitu rugi, di mana penurunan dalam ekuitas aset bersih yang berasal dari transaksi periferal ikutan atau insidental atau kala-kala suatu entitas dan semua transaksi atau kejadian atau keadaan lain yang mempengaruhi entitas tersebut kecuali penurunan sebagai akibat dari biaya atau distribusi pemilik. Dan selanjutnya adalah aliran kas dari kegiatan operasi, yang merupakan aliran kas bersih atau masuk dan keluar yang berkaitan dengan kegiatan yang meliputi semua transaksi dan kejadian yang bukan termaksud dalam kegiatan investasi dan pendanaan atau sebagaimana didefinisikan di bawah ini, yaitu kegiatan operasi biasanya melibatkan produksi dan pengiriman barang dan penyerahan jasa. Aliran kas dari kegiatan operasi biasanya merupakan pengaruh terhadap kas transaksi dan kegiatan lain yang dimasukkan dalam penentuan laba. Dan yang ke-12 adalah aliran kas dari kegiatan investasi, di mana aliran kas bersih atau masuk dari dan keluar yang berkaitan dengan kegiatan yang meliputi pemberian dan pelunasan pinjaman dari memperoleh dan penjualan instrumen utang atau ekuitas, gedung, pabrik, perlengkapan, dan aset produktif lainnya, yaitu aset yang dipelihara atau digunakan dalam produksi barang atau jasa oleh badan usaha. Dan yang terakhir adalah aliran kas dari kegiatan pendanaan, di mana merupakan aliran kas bersih atau masuk dan keluar yang berkaitan dengan kegiatan yang meliputi pemerolehan dana dari pemilik dan pemberian imbalan dan kembalian investasinya, peminjaman uang dan pembayaran jumlah yang dipinjam atau penyelesaian utang tersebut dengan cara lain adalah memperoleh
dan pembayaran sumber daya lain yang diperoleh dari kreditor atas kredit jangka panjang. Selanjutnya yaitu perubahan posisi keuangan. Selanjutnya adalah perubahan posisi keuangan. Aset, kewajiban, dan ekuitas sebagai elemen posisi keuangan dapat berubah akibat tiga hal, yaitu kejadian, keadaan, dan transaksi. Pengaruh tiga hal tersebut terhadap ekuitas dapat melibatkan aset dan kewajiban. Kejadian yaitu terjadinya sesuatu perkara atau urusan yang mempunyai konsekuensi terhadap entitas. Sedangkan keadaan yaitu suatu suasana atas perangkat kondisi yang berkembang dalam suatu kejadian atau serangkaian kejadian yang berkulminasi pada situasi yang tak terduga atau sulit diduga. Sedangkan transaksi yaitu salah satu bentuk kejadian eksternal yang melibatkan transfer sesuatu yang bernilai atau dua entitas atau lebih. Pengaruh ketiga hal itu dapat terjadi pada tiap elemen aset, kewajiban, dan ekuitas saja, atau pada dua atau tiga elemen sekaligus. Apabila dipandang dari elemen ekuitas, perubahan-perubahan posisi keuangan akibat tiga hal tersebut dapat dikategorikan menjadi: yang pertama, semua perubahan dalam aset dan kewajiban yang tidak dibarengi dengan perubahan dalam ekuitas. Yang kedua, semua perubahan dalam aset atau kewajiban yang dibarengi dengan perubahan dalam ekuitas. Dan yang terakhir adalah perubahan dalam ekuitas yang tidak melibatkan aset atau kewajiban. Pendapatan, biaya, untung, dan rugi adalah elemen-elemen yang mempengaruhi ekuitas dalam kategori B, sedangkan investasi oleh distribusi ke pemilik adalah elemen-elemen yang mempengaruhi ekuitas dalam kategori B juga. Secara teknis akuntansi, elemen-elemen penyebab perubahan ekuitas ini dicatat secara teknis akuntansi dalam akun nominal yang pada akhir tahun ditutup ke akun ekuitas. Elemen-elemen nominal ini merupakan pembentuk statemen laba rugi dan statemen laba tahan. Jadi, secara konseptual, statemen laba rugi dan statemen perubahan ekuitas sebenarnya merupakan lampiran dari neraca, sehingga seperangkat penuh statemen keuangan akan saling berkaitan. Selanjutnya yaitu pengukuran dan pengakuan. Penentuan dan pendefinisian elemen berkaitan dengan masalah apa yang harus disajikan dalam statement keuangan dan terdiri atas apa saja seperangkat penuh statement keuangan. Yang menjadi bahan penyusunan seperangkat penuh statement keuangan yaitu elemen dan pos. Dan secara teknis, penyusunan statement keuangan memerlukan sarana atau buku besar atau ledgers untuk mencatat hasil pengukuran. Hal ini dilakukan agar penyusunan statement keuangan dapat dilaksanakan dengan mudah. Nah, apabila sarana pencatatan telah tersedia, masalah berikutnya yaitu bagaimana suatu objek atau pos yang terlibat dalam transaksi, kejadian, atau kondisi diukur dan apakah hasil pengukuran dapat dicatat dalam sistem akuntansi. Apabila dapat, maka selanjutnya yaitu kapan hal tersebut dilakukan, yaitu kejadian apa yang menandai saat timing atau pencatatan. Nah, untuk pertanyaan bagaimana dan kapan ini, yang mendasari perlunya suatu pedoman umum tentang pengukuran dan pengakuan yang akan digunakan oleh penyusun standar dalam menentukan suatu perlakuan akuntansi. Nah, oleh karena itu, perekayasaan pelaporan harus menetapkan konsep-konsep pengukuran serta pengakuan sebagai pedoman umum tersebut. Selanjutnya yaitu pelaporan dan statement keuangan. Statement keuangan yaitu ciri sentral atau media utama pelaporan keuangan dan menjadi batas lingkup pengakuan dan pengukuran. Sedangkan pelaporan keuangan meliputi penyampaian informasi yang wajib secara luas atau mandatori dan sukarela atau voluntary. Lebih dari itu, informasi tertentu yang bermanfaat mungkin lebih baik atau efektif kalau disajikan melalui statement keuangan, dan sementara informasi yang lain akan lebih efektif kalau disajikan melalui media selain statement keuangan. Lingkup pelaporan keuangan yang disajikan melalui seperangkat penuh statement keuangan ditentukan oleh pengakuan dan pengukuran. Selanjutnya, seperangkat statement keuangan. Dalam tujuan pelaporan, karakteristik kualitatif dan elemen statement keuangan akan menentukan jenis statement apa saja yang akan membentuk seperangkat penuh statement keuangan. Dan ini disajikan jenis statement keuangan dan informasi semantik yang dikandung.
Informasi semantik posisi keuangan untuk jenis statement keuangannya yaitu statement posisi keuangan atau neraca. Informasi semantik laba periode, jenis statement keuangannya statement laba rugi. Dan informasi semantik laba komprehensif, jenis statement keuangannya statement laba komprehensif. Dan informasi semantik aliran kas periode, jenis statement keuangannya statement aliran kas. Dan informasi semantik investasi oleh dan distribusi ke pemilik, jenis statement keuangannya statement perubahan ekuitas atau laba ditahan. Sebagai satu kesatuan, seperangkat statement ini secara individual maupun kolektif mempunyai kontribusi dalam memenuhi tujuan pelaporan keuangan. Dan tiap jenis statement bersifat saling melengkapi untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga semua statement ini akan berartikulasi atau berkaitan. Selanjutnya yaitu pengukuran. Pengukuran merupakan penentuan besarnya unit pengukur yang akan dilekatkan pada suatu objek yang terlibat dalam kejadian, keadaan, dan transaksi untuk mempresentasikan makna atau atribut objek tersebut atau pada saat pemerolehan objek tersebut. Nah, definisi dari atribut itu sendiri yaitu sesuatu yang melekat pada suatu objek yang menggambarkan sifat atau ciri yang dikandung pada objek tersebut. Untuk atribut, pengukuran suatu pos atau elemen adalah dasar pengukuran yang harus dilekatkan pada suatu elemen atau pos untuk mempresentasikan secara tepat atribut yang ingin diungkapkan dari elemen atau pos tersebut dalam pelaporan keuangan. Nah, untuk misalnya ya, itu tujuan pelaporan pos mesin adalah untuk menunjukkan sisa potensi jasa mesin, bukan harga jual mesin. Sisa potensi jasa merupakan atribut mesin yang ingin disampaikan, sehingga atribut pengukuran yang relevan adalah cost historis. Berdasarkan SFAC nomor 5 paragraf 67, atribut pengukuran dapat dilanjutkan penggunaannya, yaitu yang pertama cost historis atau perolehan cost historis, nilai sekarang, nilai pasar sekarang, nilai terrealisasi atau pelunasan neto, dan nilai sekarang atau diskunan. Definisi dari penilaian dan pengukuran itu berbeda. Penilaian merupakan pengukuran suatu pos untuk dilaporkan pada tanggal statement keuangan. Sedangkan pengukuran pada saat suatu objek terjadi atau diperoleh atau pada saat suatu objek dilaporkan. Selanjutnya yaitu pengakuan. Secara teknis, pengakuan berarti pencatatan secara resmi suatu kuantitas atau jumlah rupiah hasil pengukuran ke dalam sistem akuntansi, sehingga jumlah rupiah tersebut akan mempengaruhi suatu pos dan terefleksi dalam statement keuangan. FASB menetapkan 4 kriteria pengakuan fundamental, yaitu definisi, keterukuran, keberpautan, dan keterandalan. Dan keempat kriteria ini harus dipertimbangkan dalam konteks karakteristik kualitatif informasi, yaitu yang memenuhi batas atas atau benefit lebih dari cost dan batas bawah atau materialitas. Karena pengakuan ini sangat penting dalam penentuan laba, pos-pos yang membentuk ini semua adalah statement laba rugi dan laba komprehensif, terutama pendapatan, untung, biaya, dan rugi. Bila keempat kriteria ini terpenuhi, masalah berikutnya yaitu kapan suatu hasil pengukuran dapat diakui. Oleh karena itu, diperlukan kriteria saat pengakuan. Selanjutnya nilai sekarang dalam pengukuran akuntansi. Sebagai komponen rangka konseptual, SFAC nomor 7 memberikan pedoman yang berisi tujuan nilai sekarang dalam pengukuran akuntansi dan prinsip-prinsip umum yang melandasi penggunaan nilai sekarang, terutama jika jumlah rupiah aliran kas sama datang, sama terjadinya, atau keduanya tidak pasti. Untuk saat pengukuran itu dibagi menjadi dua, yaitu pengukuran saat pengakuan mula-mula dan pengukuran baru mulai. Untuk pengukuran saat pengakuan mula-mula merupakan pengukuran pada saat suatu elemen atau pos timbul dan dicatat pertama kali akibat transaksi, kejadian, atau keadaan. Sedangkan pengukuran baru mulai merupakan pengukuran
dalam periode setelah pengakuan mula-mula untuk menentukan jumlah rupiah bawaan baru yang tidak berkaitan dengan jumlah-jumlah rupiah sebelumnya. Misalnya itu kos historis atau atribut pengukuran lain yang telah tercatat dalam sistem akuntansi. Kos historis dan alokasi berikutnya berfokus pada pengukuran berbasis pengukuran mula-mula. Dan kos sekarang, nilai pasar sekarang, dan nilai terrealisasi berfokus pada pengukuran pada saat pengakuan mula-mula dan baru mulai dalam periode-periode setelah pengakuan mula-mula. Atribut nilai sekarang dapat digunakan sebagai basis perhitungan aportasi setelah suatu aset atau kewajiban, atau misalnya utang obligasi yang diakui dan yang diukur dengan kos historis, kos sekarang, dan nilai pasar sekarang. Selanjutnya yaitu penentuan aliran kas masa datang. Ada 3. Yang pertama, taksiran atau estimasi terbaik. Yang kedua, aliran kas estimasian. Dan yang ketiga yaitu aliran kas harapan. Yang pertama, taksiran atau estimasi terbaik, yaitu jumlah rupiah tunggal yang paling boleh jadi dalam suatu kisar atau rentang beberapa jumlah rupiah estimasian yang mungkin terjadi. Dari gambar ini, taksiran atau estimasi terbaik paling boleh jadi yaitu Rp1.000 di antara rentang beberapa jumlah rupiah, yaitu yang minimum 600 dan yang maksimum yaitu 1.400. Yang kedua, aliran kas estimasian. Aliran kas estimasian yaitu jumlah rupiah tunggal yang akan diterima atau dibayar di masa datang. Beberapa atau kisar aliran kas estimasian menjadi komponen untuk aliran kas harapan. Nah, ini aliran kas harapan. Aliran kas harapan merupakan gunggung beberapa jumlah rupiah berbobot probabilitas dalam suatu kisar jumlah rupiah estimasian yang mungkin terjadi. Nah, dari gambar ini dapat diketahui bahwa kisar aliran kas estimasian yang mungkin itu ada 60.000, 80.000, 100.000, 120.000, dan 190.000, dan totalnya yaitu 550.000. Untuk mengetahui probabilitas, maka caranya yaitu kisar aliran kas estimasian yang mungkin dibagi dengan jumlah kisar aliran kas estimasian yang mungkin dikalikan 100%. Dan untuk nilai berbobot itu diperoleh dari kisar aliran kas estimasian yang mungkin dikalikan probabilitas. Jadi jumlah Rp105.000 itu merupakan aliran kas harapan. Selanjutnya yaitu nilai sekarang aliran kas masa datang. Definisi dari nilai sekarang yaitu pengukur aliran kas masa depan yang didiskon pada tingkat bunga tertentu selama beberapa periode antara sekarang dan saat tibanya aliran kas estimasi. Jadi rumusnya yaitu nilai sekarang sama dengan X 1 per 1 plus I atau bunga kuat pangkat N atau periode yang terkait. Yang kedua yaitu nilai sekarang harapan, yaitu jumlah nilai sekarang berbobot probabilitas suatu kisar aliran kas estimasian yang mungkin terjadi yang didiskon dengan tingkat bunga yang sama. Nilai wajar. Nilai wajar merupakan jumlah atau rupiah yang disepakati dalam suatu transaksi untuk suatu objek antar pihak-pihak yang berkehendak bebas tanpa paksaan atau tekanan. Jadi transaksi antara pihak berkehendak itu bukan dari penjualan paksaan ataupun dari likuidasi. Selanjutnya yaitu tujuan nilai sekarang dalam pengukuran. Tujuan nilai sekarang dalam pengukuran yaitu untuk mengestimasi nilai wajar, karena pengukuran akuntansi biasanya didasarkan pada jumlah rupiah bentukan pasar yang teramati, bukan berdasarkan jumlah aliran kas masa datang. Dan pengukuran nilai wajar menangkap penuh unsur-unsur yang dinyatakan SFAC nomor 7 paragraf 23. Prinsip-prinsip umum yang menjadi pedoman penerapan nilai sekarang dalam mengukur aset dan kewajiban ada 4, yaitu yang pertama, sedapat-dapat aliran kas estimasian dan tingkat bunga dapat merefleksikan asumsi-asumsi tentang kejadian dan ketidakpastian masa datang. Yang kedua, tingkat bunga aliran kas yang digunakan harus merefleksikan asumsi-asumsi yang konsisten dengan asumsi pada aliran kas estimasian.
Yang ketiga, aliran kas estimasian dan tingkat bunga harus bebas dari bias dan faktor yang tidak terkait dengan aset atau kewajiban yang bersangkut. Dan yang keempat, aliran kas estimasian dan tingkat bunga harus merefleksikan kisar munculan yang mungkin terjadi daripada jumlah rupiah tunggal paling boleh jadi, minimum ataupun maksimum. Manfaat dan keterbatasan model. Yang pertama yaitu transfer teknologi. Jika akuntansi itu dipandang sebagai teknologi, maka rangka konseptual itu dapat dipandang sebagai produk teknologi. Dapat diperhatikan dalam gambar berikut ini. Pada panel A itu transfer teknologi dapat diartikan sebagai transfer proses penalaran dan perekayasaan untuk menghasilkan produk yang paling efektif untuk mencapai tujuan fungsional akuntansi negara sasaran. Bila parameter yang dipertimbangkan berbeda, tentu saja produk yang dihasilkan juga akan berbeda. Namun, fungsi dapat sama, tetapi wujud fisik dapat berbeda. Dan pada panel yang B itu merupakan transfer produk, yang biasanya tanpa mempertimbangkan faktor lingkungan tempat produk digunakan. Menerjemahkan standar akuntansi merupakan wujud dari transfer produk, dan transfer produk selalu membawa serta faktor-faktor dan karakteristik lingkungan yang dipertimbangkan dalam merekayasa produk aslinya. Dengan memahami teknologi penalaran dan perekayasaan akuntansi, orang akan dapat menciptakan produk atau praktik akuntansi yang paling sesuai dengan lingkungan penerapannya. Dan dengan kata lain, proses penalaran di balik rangka konseptual FASB dapat dijadikan basis untuk mengembangkan rangka konseptual dengan memasukkan karakteristik lingkungan diterapkannya model tersebut. Pengembangan praktik mestinya tidak sekedar mentransfer produk itu sendiri. Yang kedua yaitu pengaruh rangka konseptual FASB. Rangka konseptual itu memiliki pengaruh yang sangat besar sekali terhadap pengembangan rangka konseptual di negara lain. Dengan adanya rangka konseptual FASB, IASC itu memerlukan waktu kurang dari 2 tahun untuk menghasilkan rangka konseptual, di mana rangka konseptual IASC itu juga diadopsi pula oleh IAI yang menjadi rangka konseptual IAI yang bernama Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. Dan ini berarti bahwa IAI hanya memerlukan waktu menerjemahkan untuk menghasilkan rangka konseptual. Oleh karena itu, IAI sebenarnya belum pernah melakukan perekayasaan dalam arti yang sesungguhnya dengan mempertimbangkan faktor lingkungan ekonomik di Indonesia. Jadi yang menjadi tolak ukurnya itu adalah rangka konseptual FASB yang memudahkan suatu negara untuk melakukan apa yang disebut swapping for teknologi, atau yaitu memilih teknologi yang tersedia untuk ditransfer atau diadopsi karena mengembangkan rangka konseptual dari nol sangat banyak memakan tenaga, pikiran, dan waktu. Yang ketiga yaitu dokumen kebijakan. Rangka konseptual FASB merupakan dokumen kebijakan, bukan karya ilmiah. Dalam penyusunannya terdapat berbagai perdebatan dan banyak argumen berdasarkan penalaran logis, bukan dari penjelasan ilmiah. Secara teknologi, struktur dan proses pemikiran dan penyimpulan untuk menyusun rangka konseptual membentuk suatu kesatuan pengetahuan yang dapat disebut sebagai teori akuntansi dalam pengertian penalaran logis dan bukan dalam pengertian penjelasan ilmiah. Jadi itu tadi bahwa rangka konseptual FASB itu merupakan dokumen kebijakan, bukan karya ilmiah. Selanjutnya yaitu postulat akuntansi. Postulat akuntansi yaitu pernyataan yang dapat membuktikan kebenarannya sendiri atau dapat disebut juga aksioma yang sudah diterima karena kesesuaiannya dengan tujuan laporan keuangan yang menggambarkan aspek ekonomi, politik, sosiologi, dan hukum dari suatu lingkungan di mana akuntansi itu beroperasi. Nah, postulat akuntansi itu terdiri dari 4 postulat. Yang pertama, postulat entity. Menurut konsep ini, kita bisa menyusun laporan keuangan sesuai dengan kebutuhan pemakainya. Maka setiap perusahaan itu dianggap sebagai unit akun transaksi yang terpisah dari pemiliknya. Berdasarkan pengertian ini, maka yang menjadi objek dan perhatian dari akuntansi yang dimasukkan dalam laporan keuangan adalah kejadian yang dialami oleh suatu lembaga
entity atau entitas atau perusahaan, bukan gabungan dengan pribadi pemiliknya. Yang kedua yaitu postulat going concern. Postulat ini menganggap bahwa perusahaan akan terus melaksanakan operasinya sepanjang proses penyelesaian proyek, perjanjian, dan kegiatan yang sedang berlangsung. Perusahaan itu dianggap tidak berhenti, ditutup atau dilikuidasi di masa yang akan datang. Jadi perusahaan itu dianggap akan hidup dan beroperasi untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Yang ketiga yaitu postulat unit of measure. Postulat ini disebut dengan monetary unit postulat, menganggap bahwa setiap transaksi itu harus diukur dengan suatu alat ukur atau alat tukar yang seragam. Alat ukur yang dipakai dalam akuntansi adalah alat ukur moneter. Yang keempat yaitu postulat accounting period. Postulat ini menggambarkan bahwa walaupun akuntansi itu memegang postulat going concern, namun posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahannya itu harus dilaporkan secara periodik atau kurun waktu tertentu, bisa per bulan, per semester, atau per tahun. Postulat ini menerapkan konsep accrual dan deferral dengan memakai cut-off time yang akan membedakan accrual accounting dan cash accounting. Akuntansi memakai accrual basis, bukan cash basis. Dan setiap penyusunan laporan keuangan itu perlu dicatat yang accrual dan yang deferral, seperti biaya dibayar di muka, biaya terutang, pendapatan yang jatuh tempo, pendapatan yang diterima di muka, dan penyusutan kendati pun harus yang belum direalisasikan melalui kas. Selanjutnya ada prinsip dasar akuntansi. Menurut APB Statement nomor 4 terdapat 9 prinsip dasar. Yang pertama yaitu the cost principle atau penilaian perkiraan berdasarkan harga pertukarannya pada tanggal perolehan. Dan yang kedua yaitu the revenue principle, yaitu sifat dan komponen dari revenue atau pendapatan. Ada pengukuran revenue dan bukti pengukuran revenue. Secara sempit, revenue hanya yang berasal dari kegiatan produksi, tidak termasuk laba rugi yang berasal dari penjualan aktiva tetap. Sedangkan secara luas, revenue dianggap termasuk seluruh hasil dari perusahaan dan kegiatan investasi. Untuk pengukuran revenue itu diukur menurut produk atau jasa yang ditukar dengan cara transaksi yang objektif atau istilah akuntansinya arm's length transaction. Dan yang ketiga yaitu bukti pengakuan revenue. Secara umum, diakui bahwa revenue dan laba diakui sepanjang tahap atau siklus operasi, yaitu selama masa diterima, diproduksi, dijual, dan ditagih. Yang ketiga yaitu the matching principle, yaitu prinsip yang mengatur agar pembebanan biaya dilakukan pada periode yang sama dan periode pengakuan hasil. Yang keempat, the objectivity principle, yaitu prinsip yang dianggap sebagai ukuran yang dapat diperiksa sesuai bukti yang ada dan hasil konsensus dari kelompok tertentu yang mengamati dan mengukurnya. Yang kelima, yaitu the consistency principle. Prinsip ini menyatakan bahwa kejadian ekonomis yang sejenis harus dilaporkan secara konsisten dari satu periode ke periode yang lain, dan untuk menghindari manipulasi dan agar laporan keuangan itu dapat dianggap wajar. Prinsip yang keenam yaitu the disclosure principle, di mana laporan keuangan itu harus disajikan secara cukup informasi, tidak boleh ada informasi yang hilang atau terlewat agar tidak terjadi salah tafsir oleh para pemakainya. Prinsip yang ketujuh yaitu the conservatism principle, yaitu prinsip pengecualian atau prinsip yang mengubah konsensus umum. Selanjutnya yaitu the materiality principle, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa laporan keuangan hanya menyangkut informasi yang cukup penting atau material dalam mempengaruhi penilaian dan keputusannya. Dan yang terakhir yaitu the uniformity and comparability principle,
yaitu prinsip ini menggunakan prosedur yang sama untuk perusahaan yang berbeda. Dan salah satu tujuannya yaitu agar laporan keuangan perusahaan itu yang berbeda itu bisa dibandingkan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.